Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Sekarang kita akan membahas lagi tentang soal FR, itu soal yang di infonya diberikan dari peserta yang sudah ujian ya. Nah, tentang tes intelijensi umum, ya kita masuk pada penalaran analitis, perbandingan figural, pecahan, dan analogi part 6. Penalaran analitis. Yang pertama, 5 orang siswa sedang berdiskusi dengan seragam sekolah yang mereka pakai. Budi mengatakan bahwa seragam pramuka dipakai pada hari Jumat ya, bersama dengan Rani dan Dodi. Sedang seragam putih abu dipakai oleh Sinta dan Rani pada hari Senin dan Selasa. 3 orang memakai seragam batik pada hari Rabu, itu Budi, Dodi, dan Anton. Rani menjelaskan bahwa dia dan Sinta juga memakai seragam olahraga pada hari Kamis bersama Anton. Sinta tidak memakai seragam pramuka. Pada hari apakah Dodi memakai seragam batik? A. Senin, B. Selasa, C. Rabu, D. Kamis, atau E. Jumat. Kita akan membahasnya. Jawaban. Kita mencari informasi penting dulu ya, dan saya kira yang mulai dari Budi sampai hari apa Dodi memakai seragam batik itu merupakan info penting ya. Kemudian kita menggunakan logika dengan cara menggunakan tabel ya. Jadi kelima orang tersebut adalah Budi, Rani, Rodi, Sinta, dan Anton. Nah, kita buatkan tabel. Budi memakai apa hari Senin, Selasa, Rabu, dan sampai Jumat ya, Kamis, Jumat. Yang pertama adalah Budi mengatakan seragam pramuka dipakai hari Jumat bersamaan Rani dan Dodi. Berarti Budi, Rani, dan Dodi memakai pramuka. Kemudian seragam putih abu-abu dipakai oleh Sinta dan Rani pada hari Senin dan Selasa. Sinta dan Rani memakai putih abu-abu pada Senin dan Selasa. 3 orang memakai seragam batik pada hari Rabu, yaitu Dodi, dan Anton. Jadi Budi, Dodi, dan Anton hari Rabu memakai pakaian batik. Rani menjelaskan bahwa dia dan Sinta juga Rani menjelaskan bahwa dia dan Sinta juga memakai seragam olahraga pada hari Kamis bersama Anton. Berarti Rani, Sinta, dan Anton memakai baju olahraga. Kemudian Sinta tidak memakai seragam pramuka, ini tidak dicatat ya, tidak perlu karena dia tidak memakai ya. Nah, lalu pada hari apa Dodi memakai seragam batik? Jelas Dodi memakai seragam batik pada tadi hari Rabu. Jadi yang benar jawabannya adalah C, itu hari Rabu. Ya, dengan mudahnya kita menjawab dengan memakai bentuk tabel ya. Nah, salah satu cara untuk menguraikan soal cerita yang untuk tentang perbandingan soal penalaran analitis ya, itu dengan cara memakai salah satu dengan tabel. Kemudian nomor yang kedua ya, perbandingan. Nah, di sini soal cerita perbandingan dengan bentuk soal cerita. Sebuah kebun dapat dipanen oleh Budi dalam waktu 10 hari, sedangkan Andi membutuhkan waktu 15 hari untuk menyelesaikan panen kebun yang sama. Jika mereka bekerja sama, berapa hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan panen kebun tersebut? A. 5 hari, B. 6 hari, C. 7 hari, D. 8 hari, dan E. 9 hari. Kita jawab. Yang pertama, Budi dapat memanen kebun sebesar 1/10 bagian per hari. Karena di sini adalah 10 hari, jadi berarti setiap hari dia mengerjakan 1/10. Atau dia bisa mengerjakan semuanya dalam waktu 10 hari. Nah, itu. Jadi kalau 1/10 berarti 10, kalau dia mengerjakan dalam waktu 10 hari berarti 10 kali 1/10 dengan 1 kan, berarti semua bagian. Nah, ya itu maksudnya. Maka untuk Andi berarti dia dapat memanen kebun itu sama 1/15 bagian per hari. Artinya dalam waktu 15 hari waktu 15 hari itu dia mampu menyelesaikan semuanya. Artinya 15 kali 1/15 hasilnya 1 juga, itu semuanya ya. Kemudian kalau mereka berkolaborasi berarti Budi dan Andi bekerja sama sehingga bagian dikerjakan adalah 1/10 ditambah 1/15, karena pekerjaan Budi 1/10 bagian ditambah dengan pekerjaan Andi 1/15 bagian. Artinya apa? 1/10 ditambah 1/15. Nah, kalau bentuk seperti ini kita mencari. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Bilangan penyebut yang sama. Antara 10 dan 15 ini bisa kalau kita lihat KPK, kelipatan persekutuan terkecilnya ini adalah 30 ya. 10, 20, 30 ini 15 langsung 30. Berarti kita
bisa kali 3 yang ini berarti menjadi 3/30, sedangkan ini menjadi 2/30. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita bisa menjumlahkan angka pada pembilangnya. 3 tambah 2 ya, berarti 5. Jadi pekerjaan Andi dan Budi dan Andi dalam waktu 1 hari bisa mengerjakan 5/30 bagian ya. Artinya kalau kita kali ada 5/30 bagian, kalau kita kali 6, maka hasilnya adalah 1 seperti tadi di sini. Ya, seperti tadi hasilnya 1, sehingga dia dapat memanen semuanya dalam panen tersebut dalam 6 hari. Sebab 6 kali 5/30 bagian sama dengan 6 kali 5/30 tambah 1 atau semua bagian. Seperti pada penjelasan saya tadi untuk Budi 1/10, berarti dalam dalam 1 hari itu 1/10 bagian, maka dalam waktu 10 hari dia mampu mengerjakan 1 bagian atau seluruhnya. Ya. Sehingga jawaban yang benar adalah B, 6 hari. Kemudian nomor yang ketiga tentang figural. Nah, ini ada figural. Gambar figuralnya adalah bentuknya seperti ini. Ada bujur sangkar, ada warna hitam. Ini ada juga bujur sangkar hitam. Nah, dari sini bisa kita lihat secara di pilihannya adalah ada garis hitam putih di sini, ada garis hitam 2, ada garis hitam begini, ada garis ini, garis 1, ini ada garis 2 lagi. Nah, sekarang kita akan cari jawabannya. Untuk setiap baris ada 1 garis silang. Nah, ini ada 1 baris pertama, ada 2 yang putih, kemudian yang keempat ada 2 garis hitam yang ini, ujungnya ke sini, ujungnya ke sini. Jadi 2 hitam. Kemudian di baris kedua juga begitu, putih, ada hitam ini, ada 1. Berarti dia mendahulukan. Kalau ini 1 garis, 2 garis putih, 2 garis hitam. Sini 2 garis putih, 2 garis hitam, 1 garis putih. Ya, kalau ini hitamnya. Nah, kemudian di sini 1 garis, kemudian 2 garis. Nah, di sini otomatis karena di sini garisnya hitam, di sini putih, di sini hitam. Jadi otomatis dia mempunyai garis hitamnya, 2 yang hitam, dan belum ada yang belum ada kan 2 garis hitamnya, maka yang cocok itu adalah pada bagian ini. Modelnya seperti ini. 2 garis hitam yang tegak lurus seperti ini, tegak lurus, ini tegak lurus. Dia tidak miring seperti garis putih ini. Sehingga jawaban yang benar itu adalah bagian C. Modelnya bagian C. Selanjutnya nomor yang ke-4. Nah, ini adalah pecahan. 1/4 kurang 3/4 dibagi 3 ditambah 2 kali 1/3 sama dengan A 1/3, B 2/3, C 3/2, D 1/2, dan E 3. Kita jawab. Kita tulis kembali soalnya. Nah, kemudian kita lanjut lagi. 1/4 kurang 3/4 kali. Jadi kalau bagi misalnya 3/4 bagi 3 itu sama saja. Artinya kalau kita pada bilangan kedua ini kita balik. Ini kan 3/1. Kita balik menjadi 1/3. Akhirnya ini baginya menjadi kali. Ya. Berarti 1/4 kurang 3/4 kali 1/3 ditambah 2/3. Karena 2 kali 1/3 adalah 2/3. Sama dengan 1/4 1/4 dikurang. Nah, di sini karena kali berarti 3 kali 1 3, 4 kali 3 12. Suka dengan videonya? Like dong. Itu ditambah 2/3 sama dengan 1 kali 3. Kalau kita samakan penyebutnya ini 12, berarti 1 kali 3 ditambah 3 kali 4 berarti sama-sama 12. Ditambah 2 kali 4 per 3 kali 4 ini juga jadikan 12 ya. Yang penyebutnya. Sehingga akhirnya adalah 1/3 ini kita ambil kembali. Kemudian menjadi 12. 3/12 dikurang 3/12 ditambah 8/12. Nah, 8/12 itu sebenarnya adalah tadi yang di sini 2/3. Meskipun ceritanya kita tidak jumlahkan, tapi untuk mengikuti aturan sama penyebut ya kita usahakan sama. Ternyata bagian depannya menjadi 3/12 itu dikurang dengan 3/12 hasilnya 0. Jadi tinggal 8/12. Artinya kalau kita bagi 4 masing-masing sama di sini tadi kira-kira 4, maka kita bagi 4 di sini hasilnya adalah menjadi 2/3. Sehingga jawaban yang benar adalah bagian B, 2/3. Kemudian yang ke-5 ini adalah masalah analogi. Ini juga soal FR yang muncul ya. Gandum adalah bahan dasar roti.
Kalimat yang memiliki persamaan struktur dengan kalimat di atas adalah: A. Seng adalah bahan dasar lantai, B. Daun adalah bahan dasar tandus, C. Buku adalah bahan dasar bab, D. Merica adalah bahan dasar rendang, dan E. Kayu adalah bahan dasar kertas. Kita jawab. Seng adalah bahan dasar lantai. Seng lebih sering menjadi komponen atau material, bukan bahan dasar dari utama dari lantai. Jadi bukan bagi menjadi bahan dasar. Biasanya kalau lantai itu ya pakai tanah ataukah bahan dasar untuk tanah lantainya itu pakai cor atau apa ya. Jadi seng bukan menjadi bahan utama, ini bukan bahan dasar utama untuk lantai. Jadi salah. Kemudian B, daun adalah bahan dasar tandus. Justru dengan daun itu bisa menyuburkan tanaman ya, artinya kita gali kemudian kita berikan daun yang sudah gugur di dalam, bisa menjadi pupuk untuk tanah tersebut. Berarti tandus itu bukan untuk bahan dasar ya. Tandus itu adalah kondisi ya, kondisi tanah tandus atau kondisi tanah basah, sehingga dedaunan bukan bahan dasar dari tandus ya. Jadi dedaunan tidak menjadi bahan dasar untuk menciptakan kondisi tandus. Kemudian bagian C, buku adalah bahan dasar bapak. Salah. Justru bab itu adalah bagian dari buku, bukan bahan dasar. Kalau bahan dasar buku ya kertas. Untuk membuat buku ya dari kertas. Kemudian bagian E, kayu adalah bahan dasar kertas. Nah, ini bisa saja benar, kayu adalah bahan dasar kertas. Ya, memang bahan dasar kertas, tetapi struktur kalimatnya sedikit berbeda. Lebih tepatnya adalah kertas dibuat dari kayu. Kayu bahan dasar, harusnya kertas dibuat dari kertas bahan dasarnya kayu. Nah, bukan kayu adalah bahan dasar kertas. Kertas bahan dasarnya adalah kayu. Jadi struktur kalimatnya berbeda. Jadi yang dicari adalah struktur kalimat yang sama. Meskipun jelas ini kayu adalah bahan dasar kertas, tetapi struktur kalimatnya berbeda. Seharusnya kertas adalah bahan dasar dari bahan dasar kertas adalah kayu gitu. Nah, di sini yang benar ini adalah pada bahagian D ya. Merica adalah bahan dasar rendang. Penjelasannya, merica atau bahan dasar dari rendang atau produk akhirnya rendang. Struktur kalimatnya sama persis kalimat awal, yaitu bahan ditambah adalah bahan dasar. Jadi merica adalah bahan dasar dari produk akhirnya adalah rendang. Jadi jawaban yang benar adalah bahagian D. Sebelum kita tinggalkan video ini, kita alangkah baiknya kita melihat dulu atau menengok sejenak. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Dengan kata-kata motivasi yang ada. Mimpi-mimpi besar membutuhkan usaha yang lebih besar pula. Jangan pernah menyerah pada impianmu, karena impian adalah kompas akan membimbingmu menuju tujuan. Nonem Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.